Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musholli ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa netizen Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita berkhusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini spesial kita akan mencoba mengangkat diskusi dengan tema Menko Polhukam Mahfud MD Khilafah Fobia sebagaimana yang dirilis di dalam media okezone.com. Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir pendukung khilafah lantaran ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem demokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud pada saat menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Jawa Timur, Minggu 30 Oktober 2022. Baik, kita akan mencoba mengefektifkan diskusi kita. Kita akan mencoba mendiskusikan tema kita kali ini bersama Profesor Suteki. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Habis ngajar ini dari pagi. Semoga lancar semua lah Prof. Amin, dan amin. sehat. Amin, amin. Prof, saya melihatnya sebetulnya ini pertanyaan mengenai relasi antara khilafah sebagai sebuah ajaran Islam, Pancasila yang menjadi sebuah kesepakatan, dan demokrasi yang existing sekarang dijadikan sebagai sistem politik yang menaungi seluruh proses politik yang ada sekarang, yang tentu dinamikanya ditafsirkan secara faktual itu bisa menjadi sifat, bisa menjadi sebuah sistem politik. Prof sudah membuat semacam tulisan, saya menangkapnya ini semacam legal opinion yang dibikin oleh Prof. Bisa diulas Prof apa yang menjadi pointers dari tulisan Profesor Suteki, Prof. Silakan Prof. Iya, baik. Mas Slamet dan juga para pemirsa dimanapun berada, ini tentu saja masalah yang sudah berulang-ulang ya, dan kita dengar dari beliau terkait dengan persoalan khilafah. Sebenarnya kalau kita ngomong ini topik besarnya itu adalah topik tentang relasi antara negara dan agama, kan begitu Mas ya, negara dan agama. Dari awal kemerdekaan kita tidak mencoba ya untuk membenturkan antara keduanya, tetapi bagaimana membangun relasi yang serasi gitu, antara negara dengan agama. Jadi kalau kita membahas ini kita sudah bersepakat sebenarnya, sepakat tadi karena konsensus tadi ya, negara kita adalah negara demokrasi kan begitu. Meskipun di awal ya kita sempat juga, maksudnya kita itu para pendahulu negeri ini, para founding fathers ya, dan juga mothers ya, tapi lebih dikenal dengan founding fathers itu sudah juga pernah mengusulkan supaya negara ini didirikan atas asas ajaran Islam. Itu juga makanya sampai kemudian Panitia 9 itu merumuskan Piagam Jakarta, bunyi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kalau dari sisi sejarah sebenarnya kita tidak asing lagi ya dengan bagaimana upaya kita untuk menerapkan syariat Islam. Tentu untuk siapa? Ya meskipun terbatas itu ya untuk pemeluk-pemeluknya. Padahal kalau kita mau konsisten dengan penerapan syariat Islam itu mestinya bukan hanya pemeluknya, tapi dengan seluruh, maksudnya ya beda dengan kewajiban individual ya Mas ya. Contohnya untuk sholat, untuk zakat ini kan ya yang beragama lain tidak ikut, tetapi untuk sistem pemerintahan publik secara umum kalau memang menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam pun itu harus mengikutinya. Kan begitu, apakah dengan ketundukan biasa atau dengan, tapi yang dipentingkan tentu dengan ketundukan itu.
Nah, jadi negara itu begitu, kita disepakati ini negara demokrasi ya katanya. Tapi kalau kita lihat di awal negara kita juga nggak sepakat juga. Pak Karno pernah ngomong ini Inggris kita linggis, Amerika kita serikat. Tapi intinya di situ kita tidak setuju dengan demokrasi Barat, itu Mas Samad. Tapi kita lebih menyukainya dengan istilah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari kata ini saja, sila keempat ini, sebenarnya apa sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Itu hikmah kebijaksanaan berarti kepengurusan rakyat itu, penyelenggaraan negara maksudnya, itu mesti dibimbing oleh hikmah. Hikmah itu adalah tuntunan wahyu, gitu ya. Lalu yang tuntunan ilahi, lalu kebijaksanaan. Itu kebijaksanaan menggunakan akal sehat. Jadi mestinya memang dua itu. Jadi kita ngomong sekali lagi soal wahyu sebagai sumber ya dalam bagaimana kita menyelenggarakan negara ya pemerintahan itu sebenarnya tidak asing karena kita sendiri sudah merumuskan bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan begitu. Nah, ini dari sisi keagamaan negara dan agama relasinya demikian sehingga agama itu tentu tidak boleh dibenturkan dengan persoalan Pancasila misalnya ya. Nah, jadi kalau mau dibenturkan, apalagi maksudnya agama, ya, misalnya di dalamnya kan ada sistem pemerintahan ya. Kalau kita Islam ada sistem pemerintahan yang disebut dengan kekhalifahan atau imamah apapun namanya. Nah, ini adalah ajaran Islam dan ada dalam fikih siasah itu jelas. Jadi bisa dikatakan khilafah itu adalah ajaran Islam atau bagian dari ajaran Islam. Nah, ketika itu bagian dari ajaran Islam berarti ada dalam agama, apakah harus dibenturkan dengan demokrasi? Nah, ini yang jadi masalah. Atau mungkin banyak juga yang membenturkan antara khilafah itu dengan Pancasila. Kalau ini yang dibenturkan tidak apple to apple. Kalau mau menghadapkan itu Pancasila dengan Islam, dengan ajaran Islam, ya silakan ya. Maksudnya kalau ini ideologi dengan ideologi. Tapi kalau sistem pemerintahan tadi soal kekhalifahan mestinya itu dibenturkan atau dihadapkan dengan demokrasi. Itu baru fair, artinya baru apple to apple. Nah, kemudian banyak juga kan yang menyatakan bahwa ini adalah ideologi khilafah. Mana yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu kan tatarannya tinggi ya di atas sistem. Maka kalau kita ngomong khilafah itu sebagai isme tidak tepat. Khilafah adalah sebagai sistem pemerintahan yang dinaungi oleh ideologi tertentu. Itu betul. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dua hal ini memang harus hati-hati ya. Karena salah-salah ini nanti akhirnya apa? Orang-orang itu akan atau mungkin pejabat publik itu akan menggerakkan orang untuk memusuhi sistem pemerintahan Islam yang notabene itu adalah bagian dari fikih siasah. Nah, kalau begitu apakah betul? Kalau menurut saya tidak betul. Karena kalau menista ya atau mempersekusi atau mengkriminalkan sistem pemerintahan Islam itu sama saja kan melakukan penistaan terhadap agama. Kalau itu melakukan penistaan terhadap agama berarti apa? Ya rawan kalau untuk dilaporkan karena telah memenuhi delik penistaan agama sebagaimana pada pasal 156A. Kan mestinya digiringnya ke sana. Maka jangan kemudian dengan mudahnya mengatakan, wah ini khilafah itu ajaran sesat, ajaran setan, ajaran ini. Enggak boleh. Ini adalah ajaran Islam yang ada di dalam fikih siasah yang boleh didakwahkan oleh siapapun. Tapi saya selalu ngomong gini Mas, silahkan didakwahkan, asalkan apa? Di situ tidak ada kekerasan, apalagi penggunaan upaya untuk makar. Kan gitu Mas. Nah jadi supaya apa tujuan kita kok mendakwahkan itu? Karena ini ajaran Islam, sebagaimana janji dari, nanti Ustadz Ismail tentu yang akan breakdown persoalan ini. Karena keyakinan kita ada sebuah hadis yang oleh Rasulullah mengatakan bahwa, ya dikatakan bahwa suatu saat nanti, ya sistem yang taruhnya yang ini perubahan kekuasaan sampai yang ini tahap yang fase yang kelima, namanya sistem kekhalifahan itu akan tegak kembali.
Nah, tegaknya kapan, dengan cara apa, muncul di mana, ya wallahu alam. Tapi ketika kita dilarang untuk mempelajari gitu ya, dilarang kita mendakwahkan, berarti apa? Kita berarti akan mendidik generasi yang plonga-plongo terhadap sistem kekhalifahan itu. Ya, jadi kalau saya silahkan didakwahkan, asal tidak ada unsur kekerasan dan juga apalagi kok mau makar. Ya, yang penting apa tadi? Supaya rakyat itu atau masyarakat, khususnya umat Islam tidak alergi, apalagi kok ya supaya tidak pelongo-pelongo tadi saya katakan gitu. Itu Mas Ahmad. Iya, terima kasih Prof. Suteki. Saya berharap nanti bisa dieksplor lebih jauh Ya. karena ada beberapa hal yang terkait dengan kepentingan politik hukum. Kenapa ini? Kemudian begini, saya tambah sedikit lah ya. Iya, iya. Misalnya ada yang menyatakan, loh itu kan sudah dilarang. Loh, dasar melarangnya apa? Iya. Karena sampai sekarang lembaga yang mestinya memberikan pernyataan itu sebagai ajaran yang terlarang itu mestinya berdalih atau memberikan putusan. Misalnya apa? Kalau kita pengujian itu kan berarti ada di satu, ini lembaga keagamaan yang menaunginya. Kalau tentang khilafah berarti apa? Adalah MUI yang berwenang untuk mengujinya. Ada lagi apa? Harus ada putusan pengadilan atau ketentuan undang-undang yang secara tegas menyebutkan bahwa khilafah itu sebagai ajaran gitu ya, sebagai sistem pemerintahan yang dilarang. Nah, padahal apa? Ya faktanya selama ini belum ada fatwa MUI dan juga belum ada putusan pengadilan ataupun ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran Islam di bidang fikih yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila. Dan jangan sampai ada gitu loh. Jadi kalau ngomong ini adalah mengancam, terlarang, macam-macam, lu dasarnya apa? Ini negara hukum ya, betul kan, Mas Taufik? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan main ancam aja, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri sebagai umat Islam itu kan selalu dalam ketakutan ya. Wah, takut ini, takut itu. Bukan kita itu menantang maut atau menantang bahaya, tidak. Tetapi kalau saya punya landasan, mana aturannya, mana putusan, mana fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa khilafah adalah sebagai sistem pemerintahan Islam yang dilarang, terlarang ya untuk didakwakan. Never. Yeah. Tidak dan jangan sampai terjadi itu. Iya betul. Iya betul. Ustaz Ismail Yusanto. Iya, Prof. Kayaknya kok perlu pencerahan untuk bisa mendudukkan soalan ini lebih dari hanya sekedar untuk kepentingan pragmatis politis gitu loh. Memang kalau ditarik ke persoalan yang pragmatis politis, apalagi tadi Ustaz Ismail menyampaikan subjektivitas negara, maka memang tergantung kepada para penyelenggara negara, pijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara, karena konsepsi yang sekarang disepakati pun itu juga tidak bisa dipisahkan dengan definisi faktualnya gitu. Antara yang diidealkan dengan yang difaktualkan itu tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tarik ulur yang akan mempengaruhi di dalamnya. Begitu Prof, gimana Prof melihat seperti ini Prof, termasuk ke objektivitas di dalam memahami khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Baik, sebenarnya begini Mas Rahmat, seandainya pun ya pemerintah itu mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan positif, ya memang misalnya kita berpijak pada undang-undang ormas misalnya. Ya di undang-undang ormas itu kan jelas sekali ya, terutama di pasal 59 ayat 3 itu bagaimana ada larangan ormas untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya ini, melakukan tindakan permusuhan terhadap agama. Atau dalam hal ini termasuk di dalamnya ajaran agama dan juga kelompok, berarti ini bisa golongan, bisa HTI, bisa FPI, bisa NU, bisa Muhammadiyah. Nah, itu sebenarnya dilarang. Kemudian yang kedua misalnya, ini kita masih ngomong soal hukum positif ya. Ormas juga dilarang melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang. Nah, sementara kita kan tahu khilafah bukan ideologi. Loh, ini aja udah keliru ini.
ya, melainkan apa? Sistem pemerintahan. Dan dengan demikian dianggap bukan bagian dari ajaran Islam yang tadi. Ketika misalnya menganggap oh ini dulu dilarang, lalu dianggap bahwa itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ini kan bisa dikatakan pelecehan dan penodaan agama. Tadi saya singgung itu pasal 156A. Kemudian berikutnya, melakukan tindakan kekerasan secara verbal. Ini Mas ya, secara verbal dan psikis terhadap ustadz, kiai, mengganggu ketertiban umum. Dengan cara apa? Menggeruduk. Dulu pernah di Jawa Timur kan pernah ada itu ya. Dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan. Mengancam. Ini sebenarnya sudah memenuhi pasal jadi 59 ini. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara membatasi kebebasan bergerak. Melakukan kekerasan psikis dan verbal. Menginterogasi dengan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian. Ini juga sudah memenuhi syarat-syarat yang sebenarnya ditentukan itu pelanggaran di pasal 59 Undang-Undang Ormas tadi ya di ayat ketiga ya 59 ayat 3. Dan apakah ini tidak ada sanksi? Ada sanksinya. Kalau sampai ormas itu ya, wah itu tadi yang menyatakan kebencian macam-macam itu ada sanksi administratif. Kemarin Mas tahu ya, ada ormas yang misalnya merekomendasikan supaya itu ya, kayak yang hijab fest, ada hijrah fest, kemudian direkomendasikan supaya dilarang kegiatannya. Sudah ditarik, Prof, oleh PB, Prof. Gimana? Sudah ditarik, dianulir oleh PB-nya, Prof. Itu betul itu kalau begitu. Tapi kan pernah itu loh, pernah menyatakan rekomendasi semacam itu oleh LD PBNU. Bukan berarti ini kemudian ditariknya itu kan berarti ada something, ada sesuatu di situ. Ya kan? Tapi di awalnya kenapa sampai muncul seperti itu? Maka saya katakan rekomendasi itu tidak komprehensif, tidak holistik, dan cenderung tadi mempersekusi ajaran, mempersekusi kelompok, kan begitu. Ya ada itu sanksinya administratif pencabutan badan hukum atau SKT. Ormas sekaligus apa? Pembubaran ormas oleh Menteri Hukum dan HAM. Lalu ada juga sanksi pidana apa? Anggota atau pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun atau bahkan seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Ini jelas diatur itu Mas ya. Jadi kalau kita mau konsisten dengan aturan saja, semua terjebak di sini gitu. Tapi karena sistem pemerintahannya ya saya katakan lebih cenderung ya itu karena ada faktanya tadi sudah disebutkan berapa banyak orang yang menista ajaran agama itu tidak diproses secara serius sampai kemudian dijatuhi pidana. Nah jadi menurut saya itu tidak fair kalau kita mengharamkan sistem pemerintahan yang kita sebut dengan sistem pemerintahan khilafah dan juga apa memusuhi orang-orang yang mengajarkan, mempelajari dan juga mendakwakan. Apalagi dulu kita juga pernah tuh Mas, karena ketakutan semacam ini lalu muncul ya di Jawa Timur juga ini ya, muncul proposal protokol kampus anti khilafah. Ini nanti kalau dibiarkan ada proposal masjid anti khilafah, ada proposal pesantren anti khilafah. Coba Anda bayangkan ini. Ini memang berbahaya, tapi memang potensi-potensi semacam itu sangat memungkinkan. Jadi tadi saya katakan tidak fair lah. Kita kemudian menyatakan bahwa khilafah sebagai ajaran Islam, kemudian ada larangan-larangan dan intimidasi bagi orang-orang yang sedang menyebarkannya atau mendakwahkannya. Karena apa? Ya kita tahu fakta Mas. Selama 1.300 tahun ya itu sudah terjadi. Saya katakan juga naik turun lah ya, tidak tetap begini karena memang sistem pemerintahan atau kekuasaan kan memang faktanya dipergilirkan. Tapi kita bisa mencatat lamanya waktu sekitar 1.300 tahun umat Islam itu dipimpin dalam sistem pemerintahan dengan kekhalifahan itu. Apapun ini bentuk dan juga variasinya. Kan Pak Mahfud juga mengatakan, tuh mana itu? Apa ada jaminan kalau sistem pemerintahan khilafah itu lalu bagus? Dijawab sendiri katanya temannya, oh enggak. Sama saja wong sistem kekhalifahan yang jelas dituntun oleh wahyu Allah, lalu oleh Rasulullah, kemudian turun ke sahabat-sahabat Nabi saja itu pasti juga ditemukan namanya kejahatan. Enggak mungkin kan ada satu sistem pemerintahan, ada hukum tanpa kejahatan, tanpa orang melakukan tindak pidana. Pasti ada.
apakah pencurian, apakah pembunuhan, apakah itu perzinahan, semua pasti terjadi. Tetapi bedanya di sini kan kejahatan-kejahatan tadi itu diselesaikan dengan menggunakan syariat Islam, kan gitu Mas. Nah, syariat Islam digunakan itu bukan hanya menghapus kesalahan yang ada di dunia ini, tapi juga termasuk menghapus dosa. Kan begitu, ini bedanya. Kalau kita menggunakan sistem pemerintahan yang memang itu tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah begitu. Nah, dan saya kira juga ada film yang kemarin kita saksikan juga kan, ada jika apa namanya jejak khilafah di Nusantara ya, JKDN ya, lu itu ada jejaknya jelas, apakah itu di Demak, apa itu di Yogyakarta dan seterusnya, kita bisa melihat jejak itu ada. Dan itu berarti apa? Kita juga paham Indonesia merdeka itu juga ada bantuan-bantuan, bahkan sampai pengakuan dari negara-negara Arab pun itu juga dilakukan. Jadi kita nggak bisa lepas dari sistem ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika kita menyatakan bahwa sistem kekhalifahan itu seolah asing ya, seolah tidak ada hubungannya dengan Indonesia, itu sama saja kita sedang berada dalam pemikiran yang sifatnya itu ahistori. Kok lupa dengan sejarah? Bisa dikatakan ya kacang apa namanya ninggal lanjaran ya, tidak ya, jadi meninggalkan lanjaran atau mungkin kacang bijinya ninggal kulitnya. Tapi prinsipnya khilafah itu jelas ya, terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah yang tadi sudah Ustadz Ismail sampai memberikan contoh-contoh ini. Ada kitabnya Yai Haji Sulaiman Rosid ya. Kemudian ini Mas yang lebih mantep ini. Ya, judulnya Konsep Kepemimpinan dalam Islam. Ini ditulis oleh seorang profesor ya di Universitas Ummul Qura ya di Mekah, namanya Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji. Ini referensinya 260 kitab. Iya, Prof. Begini, Prof. Ya, Prof. Ngapunten, Prof. Ini motor, Prof. Supaya kita punya kerangka yang jadi, Prof, sebagai sebuah nomenklatur sistem politik atau sistem pemerintahan atau katakanlah hukum tata negara, itu kan hal yang biasa misalnya. Kalau sebagai pembelajar kita ini sebagai mahasiswa, toh juga bisa dikaji itu di sosnya, di kumpulan jurnal-jurnal ilmiah, kumpulan jurnal-jurnal, kurikulum macam-macam apa, sebagai sebuah referensi ilmiah, sebagai sebuah kajian. Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah fakta tentang sistem pemerintahan atau sistem politik atau hukum tata negara. Monarki juga begitu. Kan semuanya tersedia. Nah, sekarang yang jadi masalah itu ketika khilafah ini dipelajari, lalu kemudian itu karena menjadi bagian dari keyakinan ajaran Islam, lalu kemudian ada keinginan untuk dikaji lebih lanjut seperti apanya karena punya bantalan fakta empiris historis ya, dulu yang sudah terlalu panjang, lalu kemudian menimbulkan kontraksi, Prof. Nyambung dari tadi yang disampaikan Dr. Muhammad Taufik, ternyata dugaannya adalah ini memang terkait dengan agenda politik, tentang kekhawatiran politik identitas itu. Menurut Prof. Suteki seperti apa sih idealnya kita menyikapi semuanya ini, Prof? Ya Mas pernah, mungkin saya beritahu belum ya, saya kan menulis jurnal di Bandung itu ya, judulnya itu Transformasi Pemerintahan dari Demokrasi ke Sistem Pemerintahan Islam. Atas jurnal itu kemudian saya dinobatkan sebagai dosen profesor yang paling radikal di Undip. Loh, ini keterangan dari wartawan koran kampus Manunggal. Padahal ilmiah itu, Bro. Ilmiah. Oh, masa profesor nulis ya senengnya diri kan enggak mungkin. Dasarnya ada, referensinya ada, pola pikirnya ada semua. Loh, itu fakta loh itu. Itu. Jadi saya juga baru tahu itu kalau diberitahu oleh wartawan koran Manunggal kampus itu. Prof tahu nggak kalau Prof itu menduduki ya dosen yang paling radikal di Undip. Karena apa? Karena Prof menulis artikel ini. Loh, itu jelas begitu. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan persoalan yang tadi, ini Mas, LSI itu baru saja menurunkan berita di sini, hasil survei LSI ya, PDIP Golkar unggul di populasi umum dan tidak pro syariat Islam. Loh, baru ini Mas.
Kira-kira arahnya kemana? Tapi ya sing goblok umat Islam kuwi mau goblok bolak-balik. Ya toh? Wis bolak-balik dihapusi, bolak-balik ini yo cek nekat, wae milih. Ya toh? Oh, ini kan kalau kita kaitkan dengan politik kita, ya sebenarnya sing goblok iki wong umat Islam dhewe. Ya kan aneh misalnya, wong hukum Islam, hukumnya dia beragama Islam, punya hukum Islam, tapi mau diterapkan dia menolak. Kuwi nalare ning ngendi coba pikiran? Aku tak jadi nesu karo Mas Slamet ya orang enggak maksudnya enggak gitu. Tapi maksud saya itu ini benar-benar waduh angel itulah. Bagaimana penyadaran ini? Karena di politik kan selalu cenderung untuk mengutamakan vested interest dan persoalan kepentingan, tidak memperhatikan aspek namanya rububiyah, aspek transendental. Tapi gak ketemu, Mas. Adanya cuma bagaimana aku punya tujuan begini lalu menghalalkan semua cara kalau perlu dicapai. Nah, termasuk tadi ya lalu mengatakan bahwa apakah itu nanti terpapar Wahabi lah, terpapar dengan ideologi khilafahisme lah, terpapar dengan apa itu seolah disematkan dan terkesan loh orang-orang ini mau pakai politik identitas loh, jangan dipilih nih, jangan digembosi, berusaha untuk menggembosi ya. Kembali kepada tadi, ketakutan kalau Islam itu akan bangkit. Kendatipun misalnya itu disematkan pada Anies misalnya, pada Anies Baswedan yang sekarang juga trending ya, topik di mana-mana juga jadi masalah itu. Nah itu apakah misalnya ada upaya untuk misalnya Anies ini membawa politik identitas? Saya sudah berkali-kali mengatakan, apa salahnya kalau kita berpolitik identitas? Menggunakan identitas untuk kepentingan politik. Karena dari zaman kita sebelum merdeka, juga kita menggunakan identitas politik untuk kepentingan tujuan politik. Kan begitu. Karena politik identitas tidak akan lepas dari identitas politik. Gitu Mas. Padahal semua partai, semua ini mengaku punya identitas politik. Ada enggak potensi semuanya akan menggunakan identitas politik untuk kepentingan politiknya? Nah ini tentu pasti, saya katakan pasti ada. Apakah dengan nanti membonceng apalah ya, budaya apa, agama apa, sistem yang mana, itu semua bisa membonceng dengan identitas politik. Nah itu jadi menurut saya memang kekhawatiran yang mereka ya terhadap kebangkitan umat Islam itu memang tampak dan sebenarnya galau ya, mereka itu galau. Kalau misalnya umat Islam bersatu, kemudian memporak-porandakan sistem oligarki itu, dan kita sudah membuktikan nih bahwa 86% menurut Pak Mahfud MD itu dan juga ICW ya kalau nggak salah, itu pilkada itu didanai oleh oligarki, oleh cukong, bahkan dikatakan ya black cukong lah, black oligark. Nah, apakah ini juga tidak mungkin mendanai Pilpres 2014, 19 dan seterusnya? Apa itu nggak mungkin? Kalau di pilkada mungkin, apa itu di Pilpres nggak mungkin, atau dengan pileg lah ya gitu, dengan pemilihan legislatif apa itu nggak mungkin. Jadi dengan fakta yang demikian mestinya umat Islam itu kemudian paham bagaimana nih cara bukan dengan makar ya, maksudnya bagaimana cara beralih dari politik yang serba di backingi. Kalau oligarki itu sebenarnya kalau white oligark jadi tidak masalah Mas, tapi kalau udah black oligark itu yang jadi masalah, karena memang negara ini memang butuh oligark itu. Cuma mestinya negara itu sendiri bagaimana menguasai itu ya, yang sering kita katakan sumber daya alam dan seterusnya untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan oligark yang berkuasa, tapi pemerintah harus mampu mengendalikan oligark itu. Nah baru nanti politik bisa ditata. Kalau sekarang kan oligark masuk politik, ngacak-ngacak semua di bidang ketatanegaraan. Ambiar jadinya. Akhirnya hukum ya bagaimana caranya untuk pertama mempertahankan status quo, yang kedua melayani oligark. Nah jadi ini ya krusial lah Mas, tapi saya kembali ke persoalan, saya tidak setuju kalau khilafah itu dikriminalisasi dan apalagi melakukan tindakan persekusi terhadap para pendakwahnya. Itu pasti saya katakan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan juga Islam itu sendiri. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Silakan Prof. Suteki, sampaikan closing statement-nya. Baik, yang pertama saya menyatakan prihatin
atas pernyataan pejabat publik yang bertendensi memojokkan atau mendiskreditkan ajaran Islam atau sistem pemerintahan Islam yang bernama khilafah. Itu satu. Kemudian yang kedua, khilafah itu bukan ideologi, melainkan ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntunan Allah, Rasul, dan juga para sahabat. Jadi tidak pas kalau dihadap-hadapkan dengan komunisme, kapitalisme, dan juga radikalisme, apalagi dengan Pancasila. Oleh karena itu merupakan bagian dari ajaran Islam, maka khilafah boleh didakwahkan. Supaya tadi saya katakan biar nanti kalau tegak gitu ya, tegak di muka bumi sebagaimana janji Allah dan melalui Rasulnya ya, dengan dalam hadis sahih itu orang atau umat Islam itu tidak pelongo-pelongo. Ini tolong di garis bawah ini, biar tidak pelongo-pelongo dengan khilafah jadi masalah di situ. Jadi intinya tidak ada salahnya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam itu mendakwahkan khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur pemaksaan, dan apalagi makar. Itu Mas kuncinya. Ya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Semoga kita bisa kopi darat dan bisa bercengkrama sambil minum kopi. Terima kasih kepada semuanya. Semoga semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan, dan semoga ini semuanya didedikasikan dalam rangka limardhotillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.